duduk semua. Siap, Pak. Saya minta waktu untuk menjelaskan terkait dengan rencana tindak lanjut modul P5 senam ritmik SDK Lobele. Jadi rencananya modul P5 senam ritmik ini kita selenggarakan selama 1 semester. Sudah dikonsultasikan dengan pimpinan dan itu akan kita laksanakan setiap hari Jumat. Untuk segala format penilaian dari kelas fase 1 sampai fase A sampai dengan fase C sudah disiapkan, nanti kita bisa pelajari secara bersama-sama. Kemudian yang pertama kita lihat tentang tema kegiatan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 kita adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik kebiasaan hidup sehat dengan senam ritmik. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan penyusunnya adalah guru PJK, yaitu saya sendiri. Yang berikut kita lihat tentang latar belakang. Yang pertama, kebiasaan dan pola hidup masyarakat kita cenderung tidak memperhatikan kesehatan mereka sejak dini. Kita lihat lansia kita ini pada usia mereka masuk pada usia tua, baru mereka mulai melakukan aktivitas senam, pemeriksaan rutin secara berkala. Nah, bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk pola hidup sehat mulai dari sekolah, yaitu dengan budaya senam ritmik. Kemudian alasan yang paling pertama adalah kita di sekolah ini banyak orang yang paling suka joget. Terutama kita punya ibu guru muda, anak-anak di mana-mana acara mereka selalu acara dengan dance dan lain sebagainya, yang mana mereka punya potensi untuk mudah memahami terkait dengan joget atau dance ini. Aset yang kita punya adalah ada 3 ibu guru muda, ada Ibu Densi, Ibu Novi, ada Ibu Kris, yang mana mereka juga suka sekali untuk berolahraga. Kita juga punya guru laki-laki muda, ada Pak Obed, yang mana kita semua juga suka untuk berolahraga atau dalam hal ini kita berjoget. Kemudian proses melibatkan siswa. Jadi untuk program P5 ini kita libatkan siswa. Awalnya nanti ada formatnya sudah disiapkan dari fase A sampai fase C. Anak-anak mencari tahu terlebih dahulu manfaat dari senam ritmik. Baik itu mencari tahu dari orang tua ataupun dari lansia. Kira-kira ketika lansia mereka berolahraga seperti apa. Jadi kita mulai dengan fase memahami. Sampai dengan pada terakhirnya adalah fase anak-anak melakukan aktivitasnya. Yang berikut kasus. Yang berikut tujuan daripada proyek ini adalah kebiasaan hidup sehat, mengenalkan peserta didik tentang pentingnya pembiasaan hidup sehat. Olahraga senam ritmik ini membantu meningkatkan kesehatan jantung dan juga paru-paru kalau kita lakukan secara kontinu. Jadi dalam 1 minggu setiap pagi kita akan di hari Jumat kita lakukan dengan aktivitas senam ritmik. Yang berikut target. Target pencapaian untuk profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama itu ada profil kemandirian. Profil kemandirian itu dari siswa belajar memahami sampai dengan mereka melaksanakan. Kemudian cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan mencintai mereka punya diri dengan menjaga kesehatan. Kemudian di situ ada bernalar kritis. Bernalar kritis adalah yang dicapai itu dengan anak-anak berusaha untuk memahami. Kemudian dalam tes-tes mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Yang berikut struktur program dan mitra. Yang pertama penanggung jawab kepala sekolah, pelaksana adalah kita semua guru. Untuk pembelajaran senam ritmik ini juga bisa dipadukan dengan pembelajaran bahasa. Karena dalam produk yang dihasilkan anak-anak bercerita tentang aktivitas mereka dalam 1 atau 2 paragraf kalimat. Sehingga bisa dipadukan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian sasarannya adalah semua murid. Waktu pelaksanaan setiap Jumat pagi. Aset politik, manusia, sosial, dan fisik. Bisa dilihat semua. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan melibatkan semua guru
dengan berbagai format penilaian formatif dan sumatif yang sudah ada disiapkan dalam modul P5-nya. Jadi modul P5 ini juga nanti kita bisa print out, kita bisa pakai untuk pelaksanaan akreditasi nanti. Salah satu bukti kita punya adalah modul P5 yang sudah disiapkan sampai dengan penilaiannya. Jadi kalau kita buat, maka semester ini untuk P5 kita tidak pikir lagi. Karena semuanya sudah siap, kita tidak perlu siap baru lagi. Sudah disiapkan sampai dengan tes formatif dan sumatifnya. Kemudian rencana evaluasi, setiap minggu kita lakukan, nanti kita lakukan evaluasi. Kalau misalnya mungkin dalam aktivitas senam ini tidak terlalu disukai, maka bisa kita lakukan evaluasi untuk perubahan di minggu depan. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan atau tantangan yang kita hadapi. Yang pertama itu soal konsistensi. Konsistensi kita dalam melaksanakan. Jadi butuh komitmen kita untuk pelaksanaan kegiatan. Itu butuh komitmen bersama. Kemudian kemungkinan memasuki bulan Desember itu kita sudah dengan awal musim hujan sedikit, maka bisa dilakukan di dalam ruangan. Ketiga adalah kecenderungan siswa laki-laki. Kebanyakan ada banyak siswa laki-laki yang kalau mereka terlalu sering joget mereka bosan, mereka lebih suka main bola kaki atau bola voli, maka peran kita semua butuh untuk bisa menggalakkan anak-anak lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan. Jadi mungkin hanya itu saja terkait dengan rencana tindak lanjut. Kalau teman-teman mau lihat bisa ada modulnya juga sudah siap. Modul ini akan saya print untuk diberikan kepada masing-masing wali kelas. Sehingga untuk P5 semester ini kita punya sudah bisa berjalan. Sehingga untuk semester ini P5-nya kita bisa jalankan dengan gaya hidup berkelanjutan, yaitu pembiasaan hidup sehat di senam ritmik. Nanti pada hasil pembelajarannya bisa juga menjadi pembelajaran untuk anak-anak yang ada di kelas tinggi. Itu bahasa Indonesia juga bisa langsung satu kali dalam pembelajaran untuk anak-anak menghasilkan sebuah tulisan dalam beberapa paragraf, entah itu paragraf deduktif atau induktif, bisa dimasukkan itu dalam pembelajarannya, dipadukan dengan kegiatan kelima kita punya.